Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Berjumpa kembali dalam Renungan Harian Logos dari HKBP Limo. Sebelum kita menerima firman Tuhan untuk renungan hari ini, mari kita membuka diri dan hati kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan renungan hari ini Jumat 29 Desember 2023 tertulis dalam kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 7, demikian firman Tuhan. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih, tidak beberapa hari lagi, hanya tinggal menghitung saja, tahun 2023 ini akan segera berakhir. Dan kita atas perkenanan Tuhan akan memasuki tahun yang baru, tahun 2024. Tidak terasa perjalanan panjang dalam satu tahun ini bisa kita lalui. Banyak hal yang kita rasakan, banyak hal juga yang kita hadapi. Baik sukacita, baik duka, dan banyak hal silih berganti menghampiri datang ke tengah-tengah kehidupan kita, pribadi kita, juga di tengah-tengah keluarga dan gereja. Oleh sebab itu, belajar berefleksi dari perjalanan hidup kita di tahun 2023 ini yang akan segera berakhir, dengan segala peristiwa yang beraneka ragam yang terjadi dalam hidup kita. Benarlah yang dikatakan pengkhotbah. Kitab Pengkhotbah ini bahwa untuk segala sesuatu ada waktunya. Termasuk untuk tahun 2023 pun ada waktunya. Tidak selamanya tahun 2023 akan segera berakhir dalam hitungan hari ke depan. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk segala sesuatu ada waktunya di tengah-tengah hidup kita, di tengah-tengah dunia di bawah kolong langit yang dijadikan oleh Tuhan ini. Karena itu bagaimana kita memakai waktu yang ada, yang dikaruniakan, yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Ini salah satu yang perlu kita renungkan. Bagi orang yang malas dan yang orang bijaksana, waktu itu sama diberikan. 24 jam satu hari, 7 hari dalam satu minggu, 30 hari dalam satu bulan, dan 365 hari dalam setahun. Tidak ada yang berbeda. Tetapi orang bijaksana kan memakai dan menggunakan hari-hari yang ada dengan bijaksana. Sama seperti kitab Mazmur pasal 90. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian rupa, agar kami beroleh hati yang bijaksana. Bagaimana kita memakai hari-hari, waktu yang telah diberikan Tuhan kepada kita? Kita boleh merenungkan itu. Apakah sepanjang satu tahun 2023 yang akan segera berakhir ini, waktu yang Tuhan berikan itu lebih banyak kita pakai untuk bersyukurkah, atau malah sebaliknya bersungut-sungut? Untuk bersukacita dan berbahagiakah, atau malah sebaliknya selalu apatis dan pesimis dengan keadaan hidup ini? Manakah lebih banyak waktu yang diberikan Tuhan ini kita pakai untuk membangun diri kita, membangun kehidupan, membangun kebaikan, atau sebaliknya malah melakukan hal-hal yang merugikan, baik merugikan diri sendiri juga merugikan orang lain. Kalau hari ini kita menyadari semua waktu yang Tuhan berikan ini adalah pemberian Tuhan, bukan karena usaha kita, bukan karena kebaikan kita, tapi waktu itu adalah anugerah
Bukan sekedar time is money, tetapi time is grace. Waktu itu adalah karunia, dan waktu yang kita jalani ini adalah waktu kairos yang berlalu, dan kita sedang berjalan ke satu titik yang akan berakhir. Maka sebelum tahun 2023 ini berakhir, kita patut bersyukur kepada Tuhan yang masih memberikan kesempatan hidup bagi kita sampai hari ini. Dan kalau kita menyadari perjalanan hidup kita sepanjang tahun ini dan apa yang sudah kita kerjakan dan kita berbuat, kita pun dengan kesadaran yang sesungguhnya perlu meminta pengampunan dari Tuhan. Mungkin banyak waktu yang terbuang sia-sia yang Tuhan berikan kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, untuk segala sesuatu ada waktunya. Artinya tidak ada yang kekal, kecuali firman Tuhan. Hanya itu yang kekal. Karena itu kita diajak untuk mengarahkan diri dan mengarahkan hidup kita ini kepada kekekalan. Bukan kepada segala sesuatu yang bisa binasa dan berakhir. Bukan kepada yang sementara. Tetapi lewat firman Tuhan ini mengajak kita mengarahkan hidup kita kepada yang kekal. Kepada yang tidak bisa binasa. Kepada yang tidak bisa dibatasi oleh waktu. Kepada yang tidak bisa dibatasi oleh keadaan dan tempat. Apa itu? Yaitu Tuhan sendiri. Hanya Dia yang kekal. Mengarahkan hidup pada Tuhan dan segala perbuatannya, dan mengarahkan hidup kita kepada kehidupan yang kekal yang diberikan oleh Tuhan. Bahkan dunia ini pun akan berakhir. Hidup kita pun akan berakhir dari dunia ini. Tidak ada yang menetap. Untuk segala sesuatu ada masanya. Oleh karena itu, renungan yang kedua dari firman Tuhan ini mengajak kita, orang-orang percaya, untuk mengarahkan hidup sepenuhnya kepada kekekalan, kepada firman Tuhan yang kekal, kepada hidup yang kekal yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Jangan karena yang sementara, yang akan dapat binasa, yang akan dapat hancur, yaitu yang ada di dunia ini, hidup kita tergadai, hidup kita binasa. Tetapi arahkanlah hidup kita sepenuhnya kepada yang kekal yang telah disediakan oleh Tuhan bagi orang-orang yang setia dan yang percaya kepadanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Tidak terasa dalam hitungan hari, bahkan hanya 3 hari lagi, tahun 2023 ini akan berakhir. Dan bila Tuhan berkenan, kami akan memasuki tahun 2024, tahun yang penuh rahmat yang Tuhan akan berikan bagi kami. Kami bersyukur untuk segala hal yang boleh terjadi di tengah-tengah hidup kami sepanjang tahun ini. Suka dan duka, silih berganti, Tuhan izinkan dan perkenankan datang ke tengah-tengah kehidupan kami untuk menenun hidup kami itu sendiri, supaya semakin berharga bagi kami dan juga berharga di hadapan Tuhan. Tapi kami juga menyadari bahwa sering waktu yang Tuhan berikan itu tidak kami pakai dengan baik, justru malah terbuang dengan sia-sia, berlalu dengan sia-sia. Kami mohon berikan kami waktu lagi, kesempatan kairos, yaitu waktu rahmat. Tetapi lebih utama berikan kami hikmat dan bijaksana, agar kami berhikmat memakai dan menggunakan waktu yang masih akan Tuhan karuniakan bagi kami. Ampuni kami untuk setiap kelalaian kami, untuk setiap waktu yang Tuhan berikan bagi kami.
Dan lewat firman-Mu juga kami belajar untuk segala sesuatu ada waktunya dan masanya. Bahkan hidup kami sendiri pun akan berakhir dari dunia ini. Tidak ada yang kekal kecuali Tuhan dan firman-Mu. Biarlah kami semakin diteguhkan untuk memikirkan dan selalu berpusat pada yang kekal, yaitu Tuhan sendiri. Dan Tuhan akan memberikan hidup yang kekal dan sudah menyediakannya bagi kami, agar kami mengarahkan hidup kami sepenuhnya kepada kekekalan. Karena kami tahu bahwa segala sesuatu akan berakhir dari tengah-tengah dunia ini, kecuali firman Tuhan yang Tuhan telah berikan bagi kami. Bapa di surga, berkati seluruh jemaat-Mu di tiap-tiap keluarga dan rumah tangga, dimanapun mereka berada, baik di perjalanan pun juga yang sedang bekerja dan juga yang tinggal di rumah. Tuhan yang menjaga dan menyertai kami hari ini. Pimpin kami dengan Roh-Mu untuk selalu melakukan, mengerjakan hal yang berguna, yang berkenan di hadapan Tuhan. Atas kemurahan Tuhan kami memohon, cukupkan apa yang kami butuhkan untuk hari ini. Dan Tuhan yang menjadi gembala kami, agar kami beroleh damai sejahtera. Berikan kekuatan dan kesembuhan bagi jemaat-Mu yang sakit, penghiburan dan kekuatan bagi yang berduka. Dan kami bersyukur untuk berkat Tuhan bagi jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan untuk hari ini. Semakin berkati mereka Tuhan dalam hidupnya, dalam perkawinannya juga. Kami serahkan hidup kami kepada Tuhan, dan doa kami di dalam Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Demikian renungan untuk hari ini dari HKBP Limo. Kami menyampaikan selamat pagi dan selamat beraktivitas bagi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Horas.